Di Indonesia, mungkin kalian pernah mendengar makhluk-makhluk aneh seperti ikan pari terkutuk, manusia anjing, ataupun alien Sito yang turun dari luar angkasa ke bumi. Sekarang, bagaimana kalau kita ke negeri Paman Sam, yaitu Amerika? Apakah mereka juga mengenal cerita-cerita makhluk-makhluk aneh di keseharian mereka? Atau jangan-jangan grup WhatsApp di sana lebih apa membahas hal-hal seperti ini? Langsung aja, ini dia makhluk-makhluk aneh dari Amerika Utara. Yang pertama yaitu Bigfoot. Ya, Bigfoot atau yang kalau diubah ke bahasa Indonesia yang berarti si kaki besar ini konon adalah makhluk yang berkeliaran di hutan-hutan Amerika Utara dan Kanada. Bigfoot atau yang biasa disebut juga sebagai Sasquatch ini bisa dideskripsikan secara umum sebagai makhluk berbulu besar seperti kera atau humanoid alias makhluk seperti manusia yang tingginya mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Nama Bigfoot awalnya berasal dari sekelompok pria yang bekerja untuk perusahaan penebangan hutan di California pada tahun 1958. Saat mereka sedang bekerja, mereka sadar kalau ternyata ada peralatan dan benda-benda besar yang berubah posisinya. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang mengaku kalau mereka lah yang memindahkan benda-benda tersebut. Akhirnya kejadian ini pun jadi bercandaan mereka. Tapi ternyata seorang pekerja bernama Jerry Crew menemukan jejak kaki dengan panjang sekitar 40 cm yang awalnya dia pikir ini jejak kaki manusia. Setelah pekerja lainnya melihat jejak kaki ini, bukannya takut, justru mereka malah bercanda seolah-olah ini jejak kaki mereka, dan bercandaan itulah muncul kata Bigfoot. Sejak kejadian tersebut, mereka mulai sering menyebut makhluk misterius ini sebagai Bigfoot. Hingga akhirnya kisah mereka dan cetakan jejak kaki muncul di sebuah surat kabar lokal dan legenda Bigfoot pun semakin terkenal. Penampakan dan gambaran makhluk serupa dengan Bigfoot bukan pertama kali sejak para pekerja itu menemukannya, tapi ternyata sudah ada selama berabad-abad dan dapat ditelusuri ke beberapa suku asli Amerika. Masyarakat asli California membuat ukiran gambar manusia berbulu liar yang kalian tanpa ilmu pengetahuan pun bisa membandingkannya dengan yang kita sebut sebagai Bigfoot di masa sekarang. Banyak penampakan yang dilaporkan sering terjadi di wilayah barat laut Amerika, tapi kemudian laporan ini menyebar ke seluruh daerah di Amerika Utara, terutama di daerah-daerah berupa bukit berbatu maupun hutan seperti kawasan Great Lakes yang terletak di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat. Kebanyakan dari laporan ini diakhiri dengan dicap sebagai kebohongan ataupun salah identifikasi yang bisa jadi yang dilaporkan adalah hewan seperti beruang besar yang salah diidentifikasikan sebagai Bigfoot. Laporan orang-orang kepada pihak terkait berkata bahwa ada yang melihat Bigfoot melempar batu, ranting lalu menggantung tulang hewan di pohon seolah-olah untuk menandai wilayah dan mengejar orang-orang yang masuk ke daerah mereka. Sebagian besar penampakan ini terjadi pada malam hari, membuat laporan-laporan penampakan Bigfoot ini sulit diidentifikasi. Sebentar. Tapi bisa jadi juga sih kalau ternyata makhluk misterius ini adalah makhluk nokturnal alias aktif di malam hari. Cerita dari suku asli di daerah-daerah di Amerika menggambarkan kalau sosok ini adalah sesuatu yang patut ditakuti tapi juga harus dihormati. Mereka menilai kalau Bigfoot bukanlah makhluk yang jahat ataupun bermaksud buruk. Hal ini dapat dilihat dalam banyak cerita tentang Bigfoot, di mana ia sering mempertahankan wilayahnya daripada mencari sasaran untuk diserang. Kalau kalian percaya atau enggak nih dengan cerita Bigfoot ini? Apakah mereka benar-benar ada atau hanya sebatas mitos? Mungkin bagi kalian yang penasaran bisa mencari tahu lebih dalam tentang keberadaan Bigfoot dan bisa berdiskusi dengan kami di kolom komentar. Tapi kalau bisa jangan coba-coba cari ke hutan sendirian, oke? Yang berikutnya yaitu Devil Dogs atau yang juga dikenal sebagai Hellhounds. Terdapat berbagai cerita yang populer tentang makhluk satu ini. Digambarkan Devil Dogs merupakan makhluk besar dengan bentuk seperti anjing, tetapi dengan aura yang jahat dan memiliki kemampuan supranatural. Mereka dikatakan sering berkeliaran di malam hari, terutama di daerah pedesaan dan kuburan. Beberapa kisah menggambarkan Devil Dogs sebagai peliharaan setan atau hantu yang mengikuti manusia dan meneror mereka. Ada juga kisah di mana Devil Dogs dilihat sebagai penjaga gerbang neraka. Sebagian besar laporan penampakan makhluk ini terjadi di sekitar County, Selatan Virginia Barat. Dilaporkan bentuk mereka bervariasi dari anjing setan hingga sesuatu yang lebih mirip dengan Yeti atau Sasquatch yang merangkak dengan 4 kaki. Biasanya mereka digambarkan sebagai makhluk dengan besar seukuran beruang, berbulu putih, kepala yang panjang dan runcing, serta gigi yang tajam. Mereka yang mengaku telah diserang oleh Devil Dogs mengatakan bahwa serangan tersebut terasa nyata seperti halnya pengalaman yang pernah mereka alami sebelumnya. Mereka merasakan taring dan cakar merobek daging mereka, tetapi ketika serangan berakhir dan
mereka melihat ke bawah, tidak ada bekas, tidak ada darah, dan nggak ada yang menunjukkan bahwa mereka pernah diserang. Penampakan pertama dilaporkan pada tahun 1973 ketika sebuah keluarga sedang berkendara di sekitar Point Pleasant. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang duduk di belakang memberitahu orang tuanya bahwa ia melihat sesuatu yang berbulu tebal putih yang memiliki lebar sekitar 1 meter. Keluarga itu kemudian mengatakan bahwa makhluk tersebut muncul tepat di samping mobil mereka, kemudian melayang di udara lalu mengikuti mereka selama beberapa menit hingga akhirnya menghilang. Laporan penampakan terakhir terjadi pada tahun 2015 ketika 6 pengunjung di suatu lokasi sedang berkemah. Lalu di tengah malam sambil mereka memperjelas penglihatan mereka ke arah atas bukit, ternyata mereka menemukan makhluk setinggi lebih dari 3 meter sedang berlari menuruni bukit. Makhluk tersebut berlari ke arah mereka, tapi untungnya makhluk itu nggak bisa sampai ke mereka karena tempat mereka terhalang oleh sungai. Mereka pun bergegas mengumpulkan barang-barang mereka dan ingin berlari, tapi ternyata makhluk tersebut melompat masuk ke dalam air lalu berenang dan kembali mengejar mereka. Mereka pun bergegas menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian ini ke penduduk setempat. Tapi sayangnya, kita mungkin nggak bisa memvalidasi kejadian ini berdasarkan catatan pihak berwenang karena kelompok kemah yang kepanikan ini memilih untuk nggak melapor ke polisi karena takut dituduh mengarang cerita dan takut disangka halusinasi akibat pemakaian obat terlarang. Makhluk berikutnya, kita akan menuju ke Maumee Valley di mana kita akan menemukan Beast of Busco. Cerita ini dimulai pada tahun 1898 di sebuah kota kecil di Indiana yang dikenal sebagai Curu Busco atau yang biasa disebut Kota Busco. Seorang petani bernama Oscar Fogg menemukan kura-kura raksasa yang tinggal di sebuah danau di peternakan miliknya. Dia memberitahu orang lain di kota tersebut tapi nggak ada yang menganggapnya percaya. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak menggali informasi tentang kura-kura tersebut. 50 tahun kemudian, 2 masyarakat setempat melaporkan melihat seekor kura-kura yang diperkirakan beratnya mencapai 200 kg. Mereka mengaku melihat kura-kura raksasa tersebut saat mereka sedang memancing di danau yang kemudian dikenal sebagai Danau Fogg. Pemilik peternakan saat itu juga melaporkan melihat kura-kura raksasa tersebut dan ketika kabar tersebut menyebar, penampakan kura-kura ini semakin sering dilaporkan. Cerita ini menjadi berita nasional dan membuat banyak orang penasaran. Akhirnya, rasa penasaran pun membuat banyak orang datang ke kota tersebut dengan harapan bisa melihat kura-kura raksasa itu. Bagi kota kecil yang hanya memiliki sekitar 1000 orang, ini cukup berdampak besar. Jumlah orang yang datang untuk melihat kura-kura tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dan polisi negara bagian pun dipanggil untuk membantu kota tersebut. Mereka yang datang untuk melihat kura-kura itu ternyata sangat kecewa dan mempertanyakan apakah itu hanyalah trik beberapa penduduk setempat untuk menarik pariwisata ke kota tersebut. Pandangan negatif pun mulai bermunculan kepada seorang yang menjadi pemilik lahan kedua yang terdapat danau tersebut. Lalu ia pun memilih untuk menguras danau tersebut untuk membersihkan pandangan negatif terhadap dirinya. Dan ternyata betapa kagetnya orang-orang ketika danau tersebut dikeringkan. Kura-kura raksasa tersebut nggak ada. Entah masih ada atau enggak orang yang percaya dengan keberadaan kura-kura raksasa ini, tapi hingga sekarang di kota tersebut diadakan festival setiap bulan Juni untuk mengenang cerita kehadiran kura-kura raksasa yang dijuluki Oscar oleh penduduk setempat. Makhluk berikutnya bukan abrakadabra, tapi Chupacabra. Chupacabra pertama kali dikabarkan muncul pada tahun 1995 di Puerto Rico ketika beberapa hewan ternak ditemukan mati dengan luka yang aneh dan kehilangan darah secara misterius. Dipercaya juga kalau makhluk ini juga bisa kalian temukan di bagian selatan Amerika Utara. Pada umumnya, Chupacabra digambarkan sebagai makhluk berukuran sedang hingga besar, berjalan dengan 2 kaki dengan kulit bersisik hijau, bertanduk dan gigi yang tajam. Beberapa laporan juga menggambarkan Chupacabra sebagai makhluk berbulu mirip dengan anjing atau kucing yang besar. Chupacabra disebut-sebut sebagai pemangsa ternak dan sering dihubungkan dengan kematian hewan ternak, terutama domba dan kambing yang ditemukan mati dengan luka yang aneh dan kehilangan darah. Banyak orang percaya bahwa Chupacabra menghisap darah hewan-hewan ini mirip seperti vampir. Sampai sekarang sebetulnya nggak ada bukti yang konkret yang mendukung keberadaan Chupacabra ini dan keberadaannya pun masih dipertanyakan. Walaupun banyak yang percaya juga kalau makhluk ini masih ada di dunia nyata dan terus mengincar hewan ternak untuk mempertahankan hidupnya. Gimana? Kalian percaya nggak nih sama makhluk-makhluk tadi? Atau mungkin ada dari kalian yang memang pernah melihat makhluk-makhluk ini? Dan kira-kira makhluk aneh apa yang pernah kalian temukan seumur hidup kalian? Tulis di komentar, oke? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jangan lupa cek kolong kasur kalian dan tutup pintu kalian sebelum tidur setelah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif, dan tetap semangat. Ferdian pamit. Jumpa lagi kita di video lainnya.